Pemilu 2014, pengusaha percetakan di Semarang, Jawa Tengah mulai kebanjiran order. Meski begitu, jumlah pesanan kali ini tidak sebanyak pemilu 2009 lalu. Pengusaha percetakan Semarang, Jawa Tengah kebanjiran pesanan atribut kampanye. Mulai dari spanduk, baliho, rontek, hingga kartu nama. Dalam satu hari, para pengusaha bisa mengantongi hingga 3 juta rupiah. Meningkat dari hari biasa yang hanya 1 juta rupiah per hari. Meski begitu, pesanan tahun ini masih lebih kecil dari pemilu sebelumnya. Di setiap caleg itu rata-rata kalau kota itu maksimal 500 rontek. Dulu bisa sampai 1000, 2000. Pesanan mulai ramai sejak sebulan lalu. Memiliki strateginya masing-masing, tiap caleg memesan alat peraga kampanye yang berbeda-beda. Kalau saya, caleg yang termasuk ikut aturan KPU saja. Jadi tidak terlalu banyak, kalaupun 100 unit itu mungkin termasuk sedikit dibanding caleg-caleg yang lain. Sesuai peraturan KPU tentang pedoman pelaksanaan kampanye, sosialisasi alat peraga kampanye sudah dapat dilakukan mulai tanggal 11 Januari 2013 hingga 5 April 2014. Safirul Hanif melaporkan untuk NET. Jadi ini pengusaha-pengusaha sablon ini atau pencetak-pencetak baliho dan lain-lain ini bisa meraup keuntungan tuh 50% lebih dari biasanya. Dan kalau misalnya waktu dulu Adrian, itu dulu berapa banyak yang kamu ini sih berapa banyak produksinya baliho dan juga sablon-sablon? Aduh, banyak banget, Nas. Itu pasti satu sablon misalnya satu baliho, kamu cetak berapa? Kalau baliho mungkin ratusan. Jadi kan saya membawahi waktu itu 8 kota kabupaten. Jadi dari satu kota kabupaten mungkin saya bisa taruh aja 50. Berarti kurang lebih kalau kali 8 ada 400-an. Itu baliho loh. Kalau bicara kalender itu ribuan, bisa 5.000 kalender, stiker itu bisa 10.000 kalender. Apalagi kalau cuman kartu nama atau mungkin semacam leaflet yang isinya visi misi kita itu apa. Berarti pesannya dari kapan? Oh, pesannya udah dari 1-2 bulan yang lalu. Berapa biaya yang waktu kamu keluarkan? Wah, besar banget, Mar. Nyampe lah. Total itu nggak cuma untuk atribut ya. Itu satu nyampe. Kali kalau untuk atributnya saja setengahnya dari itu tuh pasti kita keluar. Berarti keuntungan yang tadi 500 juta. Tapi nggak ada artinya. Kamu kemarin kita ingat kan waktu kita bawain ada salah satu caleg dari Gerindra yang anaknya dari Hasim Joyo Hadikusumo, Aryo. Yang 11 miliar kan dikatakan kan. Itu nothing. Ya itu kan terlihat banget dari backdropnya saja sudah sebesar lapangan bola. Iya, dan bikinnya dia nyewa di Istora tenis indoor Senayan itu berapa. Jadi nggak heran lah ya kalau misalnya akhirnya totalnya 11 M. Ini juga saya ingin membahas mengenai beberapa pejabat kita yang nantinya akan nyalek begitu. Dan ini ada pesan dari Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang mengatakan bahwa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri harus tetap fokus pada tugas pemerintahan yang harus diselesaikan saat ini. Karena kalau misalnya kita melihat memang ada beberapa menteri yang nantinya akan nyalek di periode berikutnya. Kira-kira siapa saja mereka yang akan melanjutkan perjuangan begitu ya. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifudin Hasan ada. Itu dari Demokrat. Kemudian Menteri Perhubungan Mangindaan dari Demokrat juga. Menteri Pemuda Olahraga Roy Suryo, Demokrat lagi. Menteri Pertanian Suswono dari PKS. Menteri Komunikasi Informatika Tifatul Sembiring juga dari Pak PKS. Tivi dari PKS. Kemudian Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mohaimin Iskandar PKB. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dari Demokrat juga. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faisal Zaini dari PKB. Dan yang terakhir Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dari PAN. Iya, ini sebagai ancang-ancang. Kalau ternyata nanti petanya sudah berubah di 2014, mereka tidak bisa menjadi menteri lagi, ya setidaknya masih punya jabatan. Kalau tidak di eksekutif, ya di legislatif. Baiklah. Oke, berikutnya.